Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadrat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bertemu kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni di sisinya. Usia kita dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah dan dapat memberikan manfaat buat sesama manusia. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita akan membahas tentang persyaratan orang mendapatkan kemenangan di dalam hari raya Idul Fitri. Kemenangan itu akan didapatkan ketika seorang tersebut melaksanakan dua hal. Dan ini telah tergambar di dalam Al-Quranul Karim, apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duribat alaihimud dillatu aina ma tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Maka dalam hal ini hadirin wal hadirat rahimakumullah, dipersyaratkan kepada kita untuk mendapatkan kefitrahan di Idul Fitri. Maka setiap kita sebagai muslim hendaklah menjaga dua hal, yaitu memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan cara melaksanakan semua apa yang diwajibkan oleh Allah, baik yang termaktub di dalam rukun Islam ataupun yang berada di luar rukun Islam. Salat kita jaga dengan sebaik-baiknya, kemudian kita tingkatkan kualitasnya, kekhusyuannya, kemudian kesungguhan kita di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat sunnah yang mungkin seringkali kita tinggalkan, maka di Idul Fitri ini dan seterusnya kita mencoba untuk melengkapi atau menyempurnakan sholat sunnah yang telah disyariatkan oleh agama kita. Kemudian tentang zakat fitrah, tentu alhamdulillah kita sudah menunaikannya. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang mempunyai kelebihan harta yang sudah mencapai batas wajibnya zakat, maka segeralah untuk mengeluarkan zakatnya ketika waktu yang ditentukan sudah sampai pada batasnya. Kemudian bagi yang berhaji, hendaklah nanti kalau punya kemampuan untuk berhaji, semoga tahun ini dipermudahkan keberangkatan haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah-ibadah yang lain, dan itulah yang terus kita tingkatkan, yang terus kita perbaiki, baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi kuantitasnya, dari sisi nilainya maupun dari sisi jumlahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hubungan baik kita dengan Allah tidak cukup hanya menjalankan perintah, tetapi juga kita harus meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen Ramadan ini, di momen Idul Fitri ini, hendaklah kita menjaga agar kita tidak terjerumus kepada larangan-larangan Allah, tidak terjerumus ke dalam pesta miras, pesta narkoba, pesta seks bebas, ataupun kita jangan sampai terjerumus ke dalam perjudian-perjudian yang kita lakukan secara sengaja, secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Kemudian kita meninggalkan larangan-larangan Allah untuk menjalankan riba, karena sesungguhnya riba itu adalah sangat berbahaya, karena nanti di akhirat kita akan dibangkitkan dalam keadaan junun, dalam keadaan seperti orang kesurupan, orang gila. Maka baru dikatakan orang tersebut dia baik hubungannya kepada Allah kalau semua perintah-perintah Allah
yang terdapat di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijalankan. Kemudian semua larangan-larangan Allah, baik yang bernilai dosa besar ataupun yang bernilai dosa-dosa kecil, semuanya ditinggalkan tanpa terkecuali. Kemudian persyaratan yang kedua, orang yang mendapatkan keberuntungan di hari raya Idul Fitri itu adalah orang yang menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu apabila ada perselisihan, ada persengketaan. La'allakum turhamun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia yang mahallul khata' wan nisyan, sebagai tempat dosa dan kesalahan, tentu ada perselisihan pendapat dengan yang lain. Tentu ada perbedaan pendapat, tentu ada perbedaan cara pandang, sehingga mungkin ada gesekan, ada perselisihan yang mungkin terjadi bulan-bulan yang lalu. Maka di kesempatan momen Idul Fitri ini tempatnya lah kita saling memaafkan, baik di antara kita dengan orang tua kita, kemudian dengan saudara-saudara kita, kemudian dengan sahabat, dengan kerabat, dengan handai tolan, dengan tetangga, ataupun dengan masyarakat secara umum. Mungkin saja pernah ada perselisihan di antara kita karena perbedaan pilihan di dalam memilih presiden, di dalam memilih gubernur, di dalam memilih bupati, di dalam memilih kepala desa, atau di dalam memilih caleg-caleg kita, anggota DPR kita, baik dari pusat, daerah tingkat 1 ataupun daerah tingkat 2. Atau ada hal-hal yang lain yang mungkin menjadi perselisihan di antara kita karena pembagian hak waris dan seterusnya. Maka dalam kesempatan yang baik ini tentu kita harus membuka hati untuk saling memaafkan, karena Allah tidak akan memaafkan hambanya selama hambanya tidak mau memaafkan saudara-saudaranya. Inna Allah fi auni abdi madamal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi, merahmati, mencintai hamba-hambanya selama hamba-hambanya itu mencintai dan menyayangi di antara sesamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalaupun hubungan baik kita dengan Allah itu sudah terpelihara, namun hubungan baik kita dengan sesama manusia ini masih ada cacat celahnya, maka Allah tidak akan memandang kita dengan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Itnani la yanzuru ilayhuma yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarasu." Dua golongan manusia yang kelak di hari kiamat tidak akan dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dipandang dengan kasih sayang dan tidak akan diampuni, yaitu qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, memutuskan hubungan dengan sesama manusia, dan yang kedua adalah jarsu, yaitu tetangga-tetangga yang jahat dengan tetangganya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka siogianya lah kesempatan momen Idul Fitri ini untuk kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kalau masih ada dosa-dosa yang tersisa yang pernah kita lakukan kepada Allah, maka saatnya lah kita bertobat. Fatubu ilallah taubatan nasuha. Maka saatnya kita bertobat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau ada khilaf dan salah dengan sesama manusia, maka hendaklah kita saling membuka diri untuk saling memaafkan, sehingga hari raya Idul Fitri betul-betul kita menang secara lahiriahnya, menang secara ruhiyahnya. Kemudian kita menang di dalam pergaulan kita dengan sesama manusia, dan kita menang dalam derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk terus memelihara dua hubungan ini, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan sesama manusia. Mari kita lepas semua rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, kemudian kita tumbuhkan di dalam diri kita rasa maaf, rasa kasih sayang di antara sesama kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Semoga bekal kemenangan ini dapat kita raih dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.